Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita bertemu lagi di video yang kelima ya, berarti. Nah, pada video kali ini, Pak Budi mau menjelaskan, yaitu tentang suatu metode penyetaran reaksi redoks. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar gimana cara menyetarakan reaksi redoks itu dengan menggunakan yang namanya metode Bilox ya. Nah, nanti ada metode yang kedua yaitu adalah metode setengah reaksi ya. Jadi nanti di sini metode setengah reaksi ini akan Pak Budi jelaskan ya sama Pak Budi ya. Nah, anak-anak, ini Pak Budi pakai soal yang sama contoh dari soal yang, Bilox ya. Nah, nanti indikator apakah metode kamu itu benar atau salah itu adalah ketika nanti antara yang metode Bilox sama metode setengah reaksi itu hasilnya sama ya, seperti itu. Oke, nah langsung ya kita ke contoh soal nomor satu. Nah, namanya saja kan setengah reaksi. Jadi artinya si reaksi redoks ini akan kita bagi dua gitu ya, jadi setengah-setengah. Nah, cara membaginya gimana ya berarti gampangnya adalah Fe ketemu Fe ya, jadi ini sama ini ya. Bapak tulis ya sama Bapak ya, Fe2 plus, kemudian menjadi Fe3 plus. Nah, Cr ketemu Cr ya. Nah, Cr ketemu Cr, ini ketemu sama ini gitu ya. Jadi ini Cr2O7 2-, Cr2O7 2- ya, sama Cr3 plus. Oke, nah step satunya sama seperti metode Bilox, yaitu kita harus setarain dulu ya unsur kecuali H dan O ya, kecuali H dan O. Nah, di sini kalau kita perhatikan Fe kan udah sama ya jumlahnya ya, bukan muatannya ya, kan sama-sama 1 Fe kan. Nah, yang belum sama adalah Cr ya, Cr di sini 2, di sini Cr-nya 1, berarti di sini nanti harus kita kasih 2 Cr3 plus, seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke reaksi yang atas dulu, Fe2 plus sama Fe3 plus. Nah, anak-anak, karena reaksi yang atas ini adalah reaksi yang tidak mengandung oksigen sama sekali, ya. Nah, maka kita tinggal menyamakan muatannya saja. Maksudnya gimana, Pak? Contoh misalnya nih ya, Fe2 plus, Bapak agak ke sinian deh ya, Bapak ke bawahan ya bikinnya ya. Nah, Fe2 plus berarti dia memiliki Bilox plus 2. Nah, sementara Fe3 plus itu memiliki Bilox plus 3. Sehingga kita harus menyamakan antara muatan di kiri sama dengan muatan di kanan dengan cara penambahan elektron. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa elektron itu sendiri adalah ion yang bermuatan negatif. Benar nggak? Nah, jadi supaya kita itu menyamakan elektron ya, supaya muatan di kiri sama di kanan sama, cara pertamanya adalah kita tambahin elektron di sisi yang lebih positif. Nah, di mana? Ya kan ini plus 2, ini plus 3. Yang mana yang lebih positif? Ya plus 3. Nah, kita tambahin elektron sebanyak berapa? Ya sebanyak supaya dia jadi plus 2 juga. Ya enggak? Yaitu 1 elektron. Paham ya maksud Bapak ya? Nanti kan kalau misalnya plus 3 ketemu sama min 1, nanti hasilnya jadi plus 2, sorry, sama seperti yang sebelah kiri ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, nah itu untuk yang Fe ya. Nah, tapi anak-anak, kalau misalkan reaksi yang kedua, ini dia ada perbedaan, yaitu reaksi yang kedua itu ada oksigennya, bener nggak? Jadi di sini kita nggak cuman mandang si Cr-nya doang, tapi di sini ada oksigennya. Nah, maka kita harus memunculkan dulu oksigen di sisi sebelah kanan. Kan di sebelah kiri ada 7 oksigen, bener ya? Tapi di sebelah kanan itu tidak ada oksigen. Nah, maka kita harus munculin dulu oksigen di sebelah kanan dengan cara penambahan H2O, seperti itu. Ya sebanyak berapa? Ya oksigennya di kiri kan 7. Berarti di kanan supaya dia jadi sama jumlah oksigennya ya kita tambahin 7H2O. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah terakhir karena kita di sini menambahkannya H2O, berarti di sini kita memunculkan hidrogen sekarang, ya enggak? Yang tadinya enggak ada jadi ada ya kan? Nah, sebanyak berapa hidrogennya? Sebanyak 14, benar enggak?
Nah, maka nanti di sebelah kiri pun kita harus munculkan hidrogen sebanyak 14 dengan cara penambahan ion H+, seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Dah, berarti CR-nya udah sama, oksigennya udah sama, hidrogennya udah sama semua. Nah, tinggal kita ngomongin masalah biloxnya atau muatannya ya. Ingat ya, muatannya tuh muatan dikali koefisien, muatan kali koefisien gitu ya. Muatan kali koefisien, muatan kali koefisien. Berarti kan ini plus 14, ini min 2, ini plus 6, ya enggak? Ini 0. Sehingga total muatan sebelah kiri adalah plus 12 dan total muatan sebelah kanan adalah plus 6. Ingat ya, tadi kita samakan antara muatan kiri dan muatan kanan dengan penambahan elektron. Nah, penambahan elektron itu di sisi yang lebih positif. Nah, plus 12 sama plus 6 itu lebih positif plus 12. Nah, supaya plus 12-nya sama, muatannya jadi plus 6, kita kurangin 6 ya, dengan penambahan 6 elektron. Ya paham ya, jadi kan min 6 sama plus 12, hasilnya adalah plus 6 ya, paham ya. Jadi supaya muatan kiri sama muatan kanan tuh sama, seperti itu. Oke? Next. Nah, langkah berikutnya kita kali silang sama jumlah elektronnya. Karena di sini jumlah elektronnya 1, berarti reaksi yang bawah kita kalikan 1 ya. Dan karena reaksi yang bawah itu ada 6 elektron, berarti reaksi yang atas kita kalikan sama 6 ya. Jadi dikali silang sesuai dengan jumlah elektronnya ya. Dan anak-anak, karena ini sebuah reaksi kimia, kalau kita mau mengalihkan ya harus dari ujung ke ujung, semuanya harus kita kalikan sama kita. Jadi ini semuanya kita kalikan 6, ini semuanya kita kalikan 1. Ya, sehingga kalau Pak Budi tulis ulang sama Bapak menjadi 6 Fe2+ yang dikalikan koefisiennya ya, menjadi 6 Fe3+ ditambah sama 6 elektron. Nah, yang bawah itu tetap ya, 6E ditambah sama 14H+ ditambah sama Cr2O72- karena kan dikali 1 ya semuanya ya, menjadi 2Cr3+ ditambah sama 7H2O, seperti itu. Oke. Nah, lalu seperti kita belajar termokimia, seperti kita belajar hukum Hess, batasnya antara kiri sama kanan adalah tanda panah. Kita lihat sama kita anak-anak, yang mana yang bisa kita coret ya, antara yang kiri sama yang kanan. Nah, contohnya sudah pasti yang bisa kita coret itu adalah elektron, bener nggak? 6E sama 6E, karena kan jumlahnya sama kan. Apalagi sepertinya tidak ada lagi ya, karena tidak ada yang sama lagi antara kiri sama di kanan. Jadi sisanya di sebelah kiri itu ada 6 Fe2+ ya kan. Lalu 14H+, ini kita gabung ya reaksi yang atas sama yang bawah ya. Jadi plus Cr2O7 2- menjadi 6 Fe3+ ditambah sama 2Cr3+ ditambah sama 7H2O, seperti itu. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, nah anak-anak, ini adalah hasil penyetaraan dengan menggunakan metode setengah reaksi. Kita bandingkan saat kita menggunakan metode Bilox ya. Apakah hasilnya akan sama? Nah, ini hasil ketika kita menggunakan metode Bilox ya. Nah, hasilnya tuh akan sama persis ya antara yang Bilox sama yang setengah reaksi, seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Oke, yuk kita cek lagi, kita latihan lagi sekarang ke reaksi yang nomor 2 ya. Nah, reaksi nomor 2, ingat ya kita harus pisahin dulu. Berarti Al ketemu Al ketemu AlO2-, ya enggak? Al ketemu sama AlO2-. Nah, lalu N sama N ya, NO3- sama NH3 ya. NO3- ketemu sama NH3. Nah, yuk kita lihat sama kita. Pertama, selain H sama O ya, selain hidrogen sama oksigen, adakah yang perlu kita samakan? Bapak rasa nggak ada, karena Al-nya sama, nitrogennya juga sama ya. Kan kalau oksigen sama hidrogen nanti aja belakangan. Oke, berarti yuk kayak tadi. Kita lihat reaksi yang atas dulu. Reaksi yang atas ini adalah reaksi yang mengandung oksigen, ya nggak? Sebanyak 2.
tapi di sebelah kiri belum ada oksigennya. Berarti kita munculin oksigen dengan cara penambahan H2O ya. Sebanyak berapa? Ya karena oksigennya ada 2 di sebelah kanan, berarti di sebelah kiri juga 2H2O. Oke, dan ingat akibat dari penambahan H2O ya, itu muncul ion H+, ya nggak muncul hidrogen sebanyak 4, berarti jadi 4H+, seperti itu. Oke. Next, kita hitung muatannya yuk sama kita yuk. Kayak tadi ya. Berarti di sini ini muatannya adalah 0, ini 0, ini min 1 ya dikali koefisien ya. Ini plus 1 kali 4 jadi plus 4. Sehingga total di sebelah kiri adalah 0, total di sebelah kanan adalah plus 3. Sisi mana yang lebih positif? Kanan. Nah, disinilah kita tambahin elektron supaya muatannya sama seperti yang sebelah kiri. Berarti tambahin 3 elektron. Ngerti ya sampai sini ya? Oke, yuk sekarang yang bawah reaksinya. NO3- menjadi NH3. Nah, di sini anak-anak ada oksigen juga, ya enggak? Sebelah kiri oksigennya 3, sebelah kanan tidak ada. Berarti di sebelah kanan kita harus tambahin H2O, seperti itu. Sebanyak berapa ya? Sebanyak kebutuhan si oksigen. Oksigen itu butuhnya adalah 3, berarti di sini 3H2O. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah lalu berikutnya di sebelah kiri sekarang tidak ada H ya kan. Sementara di sebelah kanan ada hidrogen dari sini sama ada hidrogen dari sini. Totalnya adalah 9, bener nggak? Bener ya, 6 tambah 3, 9. Berarti di sini adalah 9H+. Nah, sehingga kalau kita hitung muatannya sama kita anak-anak, ini plus 9, ini min 1 ya. Ini 0, ini 0. Berarti 9 sama min 1 adalah plus 8. 0 sama 0 adalah 0. Sisi mana yang lebih positif? Sisi sebelah kiri. Berarti sisi sebelah kiri kita tambahin elektron supaya muatannya sama kayak di kanan, yaitu 0. Nah, plus 8 tambah berapa supaya 0? Ya bertambah min 8 dengan cara penambahan 8 elektron. Ngerti ya sampai sini ya? Oke, next. Langkah berikutnya adalah kita kali silang dengan jumlah elektronnya. Karena di sebelah kanan ada 3 elektron, berarti di sini kita kali 3 di bawah ya. Nah, di sebelah kiri ada 8 elektron, berarti kita kalikan 8-nya di atas ya. Sehingga ngalinya dari ujung ke ujung ya. Ini dikali 8, ini dikali 3. Yuk, kita bikin sama kita hasil perkaliannya ya. Yang atas dulu, berarti 8 kali 2H2O adalah 16H2O, ya kan? Ditambah sama 8Al menjadi 8AlO2- ditambah 32H+ ditambah sama 24 elektron ya. Nah, sementara di sebelah kiri itu ada dikali 3 ya semuanya ya, berarti 24 elektron ditambah 27H+ ditambah sama 3NO3- menjadi 3NH3 ditambah 9H2O. Oke, nah batasnya kiri sama kanan itu adalah tanda panah. Kita lakukan persis seperti yang hukum Hess lakukan ya. Apa yang bisa kita coret? Pertama ini, 24E sama 24E. Coret ya. Nah, terus ada yang sama kan? Apalagi H+, ini 27, ini 32. Masih ingat ya, hukum Hess itu cara nyoretnya gimana? Abisin dulu yang 27, nah 32-nya sisa 5, bener nggak? Karena 32 dikurang 27, 5 kan? Lalu apalagi yang sama? H2O. Nah, H2O itu di sini 9, di sini 16. Nah, anak-anak, di sini 9 yang kita coret, ini sisa 7 ya berarti ya. 7H2O, seperti itu. Benar ya? 9 tambah 16 ya, 9 tambah 7 16 kan ya. Oke, sip. Nanti nih Bapak kasih tambahin halaman lagi sama Pak Budi. Oke, jadi sekarang kalau kita sisanya itu tinggal di sebelah kiri 7H2O ya. Terus 8Al. Terus sisanya tinggal 3NO3-. Bener ya? Nah, lalu sebelah kanan 8AlO2- ditambah 5H+
ditambah 3NH3. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, nah anak-anak ini reaksi redoks yang sudah setara. Tapi, ada tapinya nih. Kelemahan dari metode setengah reaksi adalah kalau kamu perhatikan di sini anak-anak ya. Di sini nomor 1 itu hasilnya adalah ion H+. Dan soal nomor 2 hasilnya pun juga yang dihasilkan adalah ion H+. Sementara kita sudah belajar di video sebelumnya bahwa nomor 1 itu dia itu memerlukan suasana asam, nomor 2 memerlukan suasana basa. Oke, nomor 1 karena dia memerlukan suasana asam, kebetulan ini pas di sini yang muncul adalah ion H+. Bener nggak? Tapi nomor 2 apakah sudah sama? Belum, karena dia butuh suasana basa, tapi yang muncul di sini juga ion H+. Sehingga kita bisa menyimpulkan metode setengah reaksi selalu memunculkan ion H+ ya. Kayak gitu, tidak ada ion OH-nya. Nah, sehingga untuk soal nomor 2, kalau kita kepengennya itu suasananya adalah suasana basa, berarti kita belum selesai sampai di sini. Kita harus munculkan dulu ion OH-nya. Gimana cara memunculkan ion OH-? Pertama, si asamnya ini harus kita netralkan dulu sama kita. Ya, pakai apa? Pakai OH- ya, 5 OH- ya, supaya 5H+ sama 5 OH- itu netral, bener nggak? Oke, nah, tapi 5H+ sama 5 OH- asam sama basa bereaksi akan menghasilkan H2O, bener nggak? 5H2O. Nah, kalau begini, asamnya habis, basanya habis, yang muncul adalah air, ya nggak? Berarti kalau gitu tidak muncul dong Pak ion OH-nya. Makanya nambahin 5 OH-nya di kedua sisi. Di sebelah kanan tambahin 5 OH-, di sebelah kiri juga tambahin 5 OH-. Ngerti sampai sini ya? Oke, dah terakhir ini ada H2O, ini ada H2O, ini kita coret sama kita ya enggak? Sisanya di sini tinggal 2H2O seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Yuk kita lihat yuk. Ini adalah hasil dari penyetaraan reaksi yang pakai setengah reaksi ya. Nah, kita lihat sama kita yang pakai metode Bilox kemarin. Nah, inilah hasil metode Bilox ya, sama persis kok seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Sip. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, ini Pak Budi sudah jelaskan ya kemarin ya. Dia adalah soal yang tidak memunculkan ion. Di sini semuanya senyawa. Berarti di sini harus kita ini ya, apa namanya? Harus kita apain sama kita? Harus kita eliminasi. Sebentar, Pak Budi copy paste dulu soalnya. Ini copy terus nah di sini paste. Nah, oke deh. Sip seperti itu ya. Nah, kita eliminasi dulu ya sama kita ya. Masih ingat yang kita eliminasi adalah 3 hal ya. Sorry, 4 hal. Nah, kita eliminasi ada Bilox yang sudah tetap, asam, basa, sama air ya. Oke, nah sekarang kita eliminasi dengan cara diionkan dulu ya. MnO2 tuh nggak bisa diionkan karena dioksida ya sama kayak CO2 nggak bisa kan. KClO3 itu adalah K+ sama ClO3-, KOH itu adalah K+ sama OH-, kemudian K2MnO4 itu adalah K+ sama MnO4 2-, KCl itu adalah K+ sama Cl-, H2O tuh ya udah air ya. Nanti otomatis air itu kita coret sama kita. Dah, pertama air kita coret, asam atau basa kita coret, berarti di sini OH- kita coret, sama Bilox yang tetap, berarti K+, 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 K+. Sehingga di sini menyisakan tinggal si MnO2, ClO3-, MnO4 2- sama Cl- ya. Oke, berarti reaksi redoksnya itu tinggal MnO2 ditambah sama ClO3- menjadi MnO4 2- ditambah sama Cl-. Oke, dah kayak tadi ya berarti ya. Di sini oh ya, karena di sini ada KOH, berarti nanti di sini pasti suasananya adalah suasana basa ya dia mintanya ya, kayak gitu. Udah kayak tadi, berarti kita setengah reaksiin sama kita, berarti kita pisahin Mn ketemu Mn, Cl ketemu Cl ya. Berarti MnO2 ketemu sama MnO4 2-, kasih jarak buat muatan ClO3- ketemu sama Cl- gitu ya.
Oke, step 1, apakah ada yang bisa kita setarakan selain oksigen? Nggak bisa, karena Mn-nya sama, Cl juga sama ya. Sip deh, kalau gitu next, kita lihat oksigen. Nah, di kiri ada oksigen 2, di kanan ada oksigen 4. Sama-sama ada oksigen, tapi oksigennya tidak sama jumlahnya. Nah, maka kita tambahin H2O-nya di sisi yang kekurangan, ya nggak? Kan O2, berarti kurang 2 lagi kan di sebelah kiri kan. Maka tambahin H2O-nya di sebelah kiri ya, 2H2O seperti itu. Oke, next berikutnya di sini muncullah ion H+ kan sebanyak 4 ya, berarti 4H+. Nah, di sebelah di yang bawah sekarang ClO3- sama Cl- berarti kita butuh H2O-nya di sebelah kanan sebanyak 3H2O. Lalu di sebelah kirinya H-nya itu ada 6, berarti 6H+ ya. Yuk kita hitung muatannya dulu, yang atas dulu ya. Ini 0, totalnya adalah 0. Ini min 2, ini plus 4. Berarti totalnya adalah plus 2. Sehingga 0 sama plus 2, sisi yang lebih positifnya adalah yang plus 2. Nah, ini yang harus kita tambahin elektron supaya jadi 0 ya, supaya jadi sebelah kiri. Berarti tambahin 2E ya. Oke, yang bawah ini plus 6, ini min 1, ini min 1, ini 0. Plus 6 sama min 1 adalah plus 5, min 1 sama 0 adalah min 1. Berarti sisi yang lebih positif itu plus 5. Supaya plus 5 jadi min 1, berarti di sini perlu kita tambahin elektron sebanyak 6 ya. Supaya jadi hasilnya nanti min 1. Supaya sama kiri sama kanan muatannya ya. Oke, dah berarti kita kali silang, next ya. Ini berarti kita kali sama elektron yang bawah yaitu 6, ini kita kali sama elektron yang atas adalah 2. Nah, kebetulan karena ini adalah perkalian ya, ini bisa kita sederhanakan ya biar angkanya juga nggak gede-gede banget. 6 sama 2 itu jadi 3 sama 1, bener nggak? Nah, jadi nanti kita kalikannya sebelah kiri itu adalah 3, di sebelah kanan adalah 1. Ya, sehingga hasil perkaliannya adalah 6H2O ditambah sama 3MnO2 ya kan menjadi 3MnO4 2- ditambah sama 12H+ ditambah sama 6 elektron. Nah, yang bawahnya berarti sama ya dikali 1 ya, jadi 6E tambah 6H+ tambah ClO3- menjadi Cl- sama 3H2O. Oke deh, dah. Batas kiri sama kanannya adalah si tanda panah 6E sama 6E coret. Apa lagi? H+, 6H+, 12H+, berarti tinggal 6H+. H2O ini 3H2O-nya habis, ini tinggal 3H2O. Oke, dah kalau gitu sekarang sisanya adalah tinggal nah ini 3H2O ditambah sama 3MnO2 ditambah sama ClO3-. Nah, ini jadi 3MnO4 2- ditambah sama 6H+ ditambah sama Cl-. Nah, yang nggak boleh kita lupa ingat ya, dia minta suasananya suasana basa karena ada KOH di sini ya. Berarti kita harus munculin si OH- ya dengan cara apa? Ini kita netralkan, asamnya kita netralkan ya dengan penambahan 6 OH- ya. Dan penambahan 6 OH-nya di kedua sisi, berarti di sebelah kiri juga tambahin 6 OH-. Nah, sehingga yang sebelah kanan 6H+ sama 6 OH- jadi 6H2O. Nah, karena di sini ada 3H2O dan ada 6H2O bisa kita coret ya. Ininya habis, ininya tinggal 3 gitu ya. Oke, dah. Kalau gitu, sekarang kita kembalikan lagi yuk ke asal usulnya. 6 OH- ini asal usulnya dari KOH. Berarti kita di sini tambahkan 6 KOH ya. 6 KOH ditambah sama MnO2, ini nggak kita apa-apain ya sama kita ya asal usulnya. ClO3- itu asalnya dari KClO3 dengan koefisien yang sama 1 ya kan. Nah, MnO4 2- dari K2MnO4 ya, sehingga jadi 3K2MnO4 ditambah sama ini 3H2O ya. Dan Cl- itu berasal dari KCl. Bener ya? Oke deh, dah. Seperti itu anak-anak ya. Jadi ini adalah metode kedua, adalah metode setengah reaksi. Nah, sebenarnya nanti kalau misalnya di kelas, kalau misalnya lagi ulangan atau
Kalau misalnya lagi soalnya terutama soal-soal PG ya, soal PG atau pada saat lagi OSN, itu kamu boleh pakai metode Bilox boleh, metode setengah reaksi boleh. Tapi Pak Budi sangat menyarankan kamu tidak memakai metode Bilox ya. Meskipun metode Bilox kelihatan lebih simpel, tapi kadang-kadang Bilox itu tuh ada beberapa Bilox yang membingungkan ya, terutama ketika nanti sudah masuk autoredox ya, reaksi autoredox seperti itu ya. Nah, tapi kalau metode setengah reaksi meskipun caranya lebih panjang ya, tapi lebih pasti jawabannya gitu ya. Lebih enak dan lebih pasti karena kita di sini sama sekali tidak bermain dengan Bilox ya. Nggak perlu ngapalin Bilox juga. Jadi makanya di sini kita cuman menyetarakan pakai elektron aja kiri sama kanan kayak gitu. Oke. Nah, sebagai latihannya, kemarin kan Pak Budi minta kamu ngerjain 5 soal ini nih, pakai metode Bilox ya. Nah, hari ini atau di video kali ini, yang sudah kamu kerjakan ulang, tapi sekarang pakai metode setengah reaksi. Dan tugas kamu cocokin antara metode Bilox sama metode setengah reaksinya. Apakah sama atau tidak? Karena seharusnya mereka itu sama ya, seperti itu. Kalau ada yang tidak sama, berarti ada yang salah di metode kamu, seperti itu ya. Entah di Biloxnya atau di setengah reaksinya. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Budi sampaikan untuk di pertemuan di video kelima ini ya. Kurang lebihnya Pak Budi mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga kamu memahami. Kalau ada yang ditanyakan silakan boleh ke Pak Budi ya, PC aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.